Selamat malam, Miss Monique, selaku dosen pengampu mata kuliah Intercultural Knowledge, serta teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Pada kesempatan ini, saya Indah Fitriani dari Prodi Arsitektur akan membagikan presentasi mengenai pengalaman culture shock saya. Pernah nggak sih kalian ngerasa bangga banget keterima magang, tapi pas di hari pertama kerja langsung pengen lari pulang? Itu yang pernah saya rasakan pada tahun 2013 lalu. Saat itu, saya dapat kesempatan emas untuk training atau PKL selama 4 bulan di kantor perwakilan R&D, kantor riset dan pengembangan Daihatsu Motor Co. Ltd. Di Sunter. Berbekal kemampuan bahasa Jepang, posisi saya adalah saat itu sebagai asisten sekretaris. Tugas utamanya mengurusi segala kebutuhan operasional dari 9 orang ekspatriat Jepang sekaligus. Saya pikir bakal seru, ternyata itu adalah awal dari 4 bulan paling ekstrim dalam hidup saya. Inilah cerita saya menghadapi gegar budaya atau culture shock di lingkungan kerja Jepang. Kita mulai dari dimensi pertama, afektif, alias apa yang saya rasakan secara emosi. Jujur, di bulan pertama perasaan saya cuma satu, cemas total. Kenapa? Rutinitasnya benar-benar di luar nalar sehat saya waktu itu. Setiap hari selama 4 bulan saya bangun jam setengah 4 atau jam 4 telat-telatnya. Sopir jemput saya jam 5 pagi paling telat dari rumah saya yang di Cempaka Putih waktu saya kos di sana. Kemudian jam setengah 6 saya baru sampai ke kantor. Saya sudah wajib duduk manis di meja kerja. Dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam itu isinya kerja, keluar masuk kantor, ke kedutaan, kantor pajak, kampus, sampai di mobil punya rival, punya saingan gitu. Punya saingannya Daihatsu maksudnya. Nah, pulang ke rumah paling cepat jam 11 malam. Dan itu Senin sampai Sabtu. Minggu pun kadang masih harus nemenin bos main golf. Jadi, waktu istirahat saya itu habis. Bahkan tengah malam pun saya sering ditelepon bos cuma buat disuruh ke minimarket Papaya beli barang. Bayangkan rumah saya di Cempaka, saya tinggal di Cempaka Putih Tengah, kemudian saya harus ke Papaya di Blok M di Melawai. Kemudian saya harus ke Casablanca untuk mengantar barang pesanan karena pada saat itu tuh belum ada namanya Gojek atau ada yang taksi kan nggak bisa disuruh-suruh ya. Itu kadang jam 2 pagi gitu. Perasaan tertekan, lelah fisik, dan takut salah itu benar-benar bikin saya berada di fase krisis emosional lah. Saya ngerasa overwhelmed banget gitu. Masuk ke dimensi kedua, behavior atau perilaku. Nah, di sini saya harus belajar aturan main baru yang kaku banget. Tantangan pertamanya ketepatan waktu. Orang Jepang itu kalau bilang jam 6 masuk, artinya jam 5.50 kita harus sudah siap kerja. Telat semenit pun itu bencana. Bakal diomelin gak ada habisnya. Kemudian tantangan kedua, budaya Horenso atau itu bisa disebut lapor, informasikan, konsultasikan. Nah, briefingnya berlapis-lapis. Pagi ada senam dan briefing jam 6.15, terus briefing atasan jam 6.30, malamnya ada briefing lagi jam 19. Hal sekecil apapun harus direport dan didiskusikan. Dan saat itu saya nggak dipegangin komputer, harus tulis tangan dan kadang dicampur dengan kanji Jepang. Kadang ketika saya campur dengan tulisan bahasa Inggris walaupun hanya 1-2 kata itu dikomplain. Lebih baik pakai bahasa Indonesia dan bahasa Jepang daripada bahasa Jepang dengan bahasa Inggris. Dan ini yang paling unik. Dari 9 bos, cuma Sacho, big boss, yang tinggal di apartemen di Casablanca. 8 bos lainnya pindah dari satu hotel ke hotel lainnya di Jakarta setiap seminggu sekali. Jadi saya harus mengurusi akomodasi. Jadi saya campur-campur walaupun saya asisten sekretaris tapi tugas saya tuh lebih ke GA, hampir ke purchase, hampir ke marketing. Random, tugasnya itu random gitu. Jadi saya juga harus ikut ngantar antara bos satu pindah hotel satu ke hotel yang lainnya selama per minggu demi efisiensi pajak. Jadi segala kebutuhan bos Jepang itu supaya masuk ke pajaknya masuk ke hotel, makan atau entertain semuanya ditanggung hotel. Hotelnya bintang 4 kalau enggak bintang 5 tergantung ketersediaan. Nah, sebagai asisten magang, tugas saya adalah memastikan administrasi dan logistik perpindahan 8 orang ini lancar setiap minggunya. Nah, ritme kerjanya sangat cepat dan nuntut ketelitian tingkat tinggi lah.
Terakhir, dimensi kognitif. Nah, perubahan cara pandang saya. Awalnya, saya benci banget sama aturan ini. Saya mikir, ini bos-bos Jepang kaku dan menyiksa banget sih. Kan, saya cuma anak magang ya kan? Tapi, seiring berjalannya waktu, mindset saya berubah. Nah, detail yang berlebihan dan jam kerja yang gila itu adalah cara mereka menjaga ketelitian dan kualitas standar Jepang. Japanese Quality Standard. Panggilan dini hari atau tugas luar kantor bukan bentuk kekejaman, tapi wujud tanggung jawab dan dedikasi total terhadap proyek. Fase ini adalah titik balik di mana saya nggak lagi sekadar menjalankan tugas, tapi mulai memahami nilai di balik setiap tindakan mereka. Budaya Jepang adalah menganggap sacho atau owner atau direktur utama itu sebagai Tuhan. Jadi ketika saya sebagai kita sebagai bawahan melakukan kesalahan, kita yang menawarkan hukuman. Saya bersedia melakukan ini untuk memperbaiki. Sebisa mungkin jangan sampai membuat sacho itu marah. Bagi kita, masyarakat Indonesia pasti sangat aneh dan menganggap kita gila jika kita menganggap atasan atau bos kita sebagai Tuhan. Tapi bagi masyarakat atau budaya Jepang itu sudah hal lumrah, dan warga Indonesia atau warga seluruh dunia yang bekerja di PMA Jepang, di perusahaan Jepang, pasti sudah mengetahui tentang hal ini. Atasan adalah Tuhan. 4 bulan PKL di dmc.co.id di Sunter itu benar-benar kawah candra di muka buat saya. Meskipun ekstrim dan bikin stres, melewati semua fase culture shock itu, dari krisis emosi sampai penyesuaian pola pikir, membentuk mentalitas kerja saya jadi sangat tangguh. Saya belajar kedisiplinan tingkat dewa, ketelitian, dan bagaimana berkomunikasi secara efektif lintas budaya. Pengalaman ini adalah salah satu pelajaran hidup paling berharga yang pernah saya dapatkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Miss Monique dan terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Selamat malam.